Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah lah, pokoknya ngaji mangan, rapati paham lah, sementing mangan. Sudah. Alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya Islamil khairan ya Rasulullah, itamut to'am, jangan Islam itu sangker mangan-mangan, ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, zulé waya mangan raduwe, sumpek loh. Ada orang iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Ada. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksudnya ini. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hafi, ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buling era karuan, ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan ya, misalnya wonten tiyang tipe anak angkat kok gaya anak angkatnya Gus Batus lali keluargane lala bapaknya jenis Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan, mendidik apa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad, terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah, akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Sayyid Hasan niku kayak gula kopi, sutok wireng, sutok putih ngwanda. Niku nak meler umbelen. Kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi corong Jawa kon ngersi. Sayyidah Aisyah gak gelem ngumbel caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi Kanjeng Nabi. Wih mulyane Usama sing nyisi wae. Artinya sayangnya tetep, tabaninya dibatalkan tapi sayangnya kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta, dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjiral anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh-aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya, kemudian kamu tidak akan membebani kita, atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar kofis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila. Gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril, terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau suwon Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial ya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Kalau sering cerita kalau kamu merantau ke Jakarta nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal itu. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu mel-melan.
sekarang jadi pejabat, ditangkap sampean karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan hadatin, agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausah, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini itu saja diatur oleh Allah. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta fatun ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat iso terbang yang Mekah, ketemu kula didoni disadui tetap tak bisa Mas Aziz terbang yang Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok faddun ghalidhal qalbi tetap lan faddu min haulik. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun ketika secara sosial beliau salah, andekan ya tentu andekan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min haulik. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengin tok orang arah kasil pun stop mawon. Sampean manut Gus Ba ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku ngono kok sing gampang-gampang. Mohon kula waca niku mohon, mengki kula mohon. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuzus Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik, Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar Ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena tidak biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, kata ini kata Habib Ali. Kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan mbah-mbahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazaliyu Asri wa Junaidu Waqti gitu. Sing maca putune we kapan aku dadi ngono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa? Al-Mukhtarah itu ada ceritanya. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak kobri. Misalnya kados Imam Sya'rawi, nopo-nopo kalau lagi baca. Tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca itu harfan-harfa, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wa'i ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean terima bojo kiai terus gajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau kloternya mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu terus enak. Terus misalnya Romyo qabla zawal, dulu di semua hadis kunna tahayyan fa idza zalati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama di waktu yang sama terjadi prahara di masa haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'assim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang nggak apa-apa Romyo qabla zawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyo yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awal, artinya enggak Romyo yaumas salisa asyar. Kalau Romyo bil kulliyah saja digugurkan, fali ayya juzat taqdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik ora oleh. Kata beliau, fi'lun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdhaliyah, hanya min babil apa? Afdhaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarong ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sahabat. Sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil ahwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala qaidan lebih baik timbang bala qaiman, tapi di Bukhari babun atau babul bauli qaiman. Ata Rasulullah subhata qaumin fabala qaiman.
Jadi makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita seketemunya. Misalnya ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam itu ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum. Kalau sama aqdamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita? Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabah minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Jadi ya kita baca hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi juga baca sallu khalfa kulli barrin wa fajirin wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdan, bukan sahwan, amdan. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La ajar Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan tidak ada yang lain, la illa anta tawwa. Lu wong desa ku saking kepingine kepastian. Wa wala azitu ala hada wala angkus. Ala hada alamatu kiram. Saya Islamnya pas ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab ya tenangnya. Aflaha in sadaqa. Wa fi riwayatin man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hada. Islam pas-pasan nih. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing niku. Gak pantes putu Pak Hamid sampean. Mbah saya yang dilasem Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong dienggo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejanan nadumbah nih maksudnya niku. Bahaya apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi pokoknya cerita sing gampang-gampang. Artosipun ngeten nggih, saya ingin hadil ummah itu tambah seneng Rasulullah SAW karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabarruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya sholat ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiki. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi thawbin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi thawbil ahmar. Ini ya Habib ya. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin khamra musyammiran shalla ilal anaza bin nasraqatin. Di Bukhari beliau cerita sholat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada bab babus sholat fi thawbil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam, kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita, babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini Beb. Babul bauli inda subatoti kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni kayak khusyuk, tapi rapati mutolaah gitu. Ngamuk-ngamuk, Gus masjid-masjid tuh piye? Desain wong nguyah kok ngadeg. Tertibno Gus, jenengan nak sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk ngongkon wong ngono terus. Wah, tapi gini-gini terus. Pernah mutolaah terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrib. Bareng tak wacana hadis niki. Terus atan nabiyyu subatota qaumin fabala qaiman. Ya tentu kita sepakat yang qaidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus ngerombak masjid, gak urun ngongkon ngerombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa niku teng Bukhari orisinal niku wonten seksine Habib Ahmad. Mun syahadatu wahidin cekap nih pun kondang nih pun. Mohon kula waca man kula waca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa riya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabki wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun kelan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan kelan bapak ingsun anta wa ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun takhtubun nas alaihi falamma kathuran nas ittakhadna mimbaron litusmi'ahum. Fahannal jit'u li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahum.
Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya, kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukharinya, nangis sekeras-kerasnya, dan itu riwayatul Bukhari. Sarang lagi, itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam napa? Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 nenggene sarah niku diceritakaken niki katalah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan Kanal Hasan, ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddatsa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khasyabatu takhinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih. Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atawahu nabiyan ma'ata Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu a'ta Isa ihya al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus a'ta Muhammadan haninal jiz'i hatta sumi'a sautu fahadha akbaru min dzalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat, meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jan bener-bener kayu, batang kayu, kan tidak ada unsur qabilun lil roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307 A'ta Muhammad dan halinal jiz'i hatta sumi'a sautuh fahadha akbaru min dhalik. Saya ulangi, fahadha akbaru min dhalik. Terus cerita di situ ada lagi walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Ya, ini saya teruskan. Nah, maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadailu Isa atau Fadailu Musa. Jika setiap Nabi punya mujizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyon Sewu jadi fadailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqon nabiyana fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfa minal bahri aw rashfa minat diyan. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada, kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah dzunna annahu ilahun, misalnya Nabi layak kulu wa la yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wa la yashrab. Lho, barokahnya Nabi dahar justru nafyul uluhiyah. Nabi gak akan dituhankan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, weh aku sayang cah di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, pintu nih jelas nih masalah nih. Makanya dengan enteng Allah nyifati nabiya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna, karena ada aklun sing yanfil uluhiyah. Apa aklun sing yanfil uluhiyah? Justru dengan aklu terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang lagi, kayak apa kalau ulama itu terangkan terus segampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla may yuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika inta an akhbaraka bil afi angka qabla yukhbiraka bidzambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukaddimahnya afallahu angka. Jong wis tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya.
Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukaddimahnya adalah afawahu angka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut, dijamin apa? Afawahu angka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inda an ba'atsaka akhirul anbiya wa dzakaraka fi awalihim faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi, yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika intak anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu sing dikangeni ku Kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman ning dunya kok ora anut Kanjeng Nabi. Dadi wiridane ya laitana ata'na wa ata'na rasul. Jadi betapa dahsyatnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dahne yo aku dhisik ku melok Kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Terus ketika Sayyidina Umar, ya Rasulullah, la ingkana Musa bin Imran atau huwa hajaron tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min asabika khina naba'a min halma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air, itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dahsyat engkau ya Rasulullah, tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabinya. Kemudian Mas Aziz itu uang orang ngebanding no Mbak Hamid tersiksa mesti dene. Bandingannya kulomon pas jadi imbang. Podo nomi, cek podo gaule. Gak usah Mbak Hamid, repot. Saya belakang. Ya Rasulullah, la ingkana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta famadza bi'ajaba minasyat al-masmumah khina kallamatka wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqarat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat sing tugas kan gampang, karek niyopro lah gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki depan, sudah gitu sudah dibakar, nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu lebih dahsyat. Wah kondang lah. Nah ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Biabi antawa ya Rasulullah qad da'anukhun ala qaumi rabbil tadar alal ardi minal kafirina daya. Nabi Nuh dadi nabi, kecewa maksudno. Walau da'auta alaina bimisliha la halakna. Falaqad wuti adzuhru wa udmiya wajhu wa kusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang ngelawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten, bapaknya dereng iman, anaknya naranake butuh nih. Terus kemarin diceritakan Habib Jindan. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari lah. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah hadis yang di Ihya masalah gini-gini. Sampean datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ihya. Atau kalau sampean sungkan ngaji bae kula ya ora perlu lah. Maca ithaf mawon sarai napa? Iya, jadi sekarang Said Murtado SPT. Nek iso maca tuku kitabe tak wacano. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawa kada sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalil. Itu aghraw sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu, yang utus Allah. Malaikat Jibal datang terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, an utbika alaihim al-akhsyaben, dua gunung besar ini mau satu tumpahkan ke orang Mekah semua. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim ma ya'buduwaha wa la yusriku bihi syai'an. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama.
Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya masa ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya wong nak daftar wali sinau kitab iku lah, karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya wali. Resmi ya. Orang wali korban wong bodoh terus dadekno wali niku mboten wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mun pancen kula biasa guyon, jane kula nggih kepengin mboten guyon hormat Habib Taufik Baitris. Tapi nek kula mboten guyon kok dianggap mboten orisinil, jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak jaim jaga imet malah masalah niku. Sudah sesuai kontrak, napa enggak sesuai napa? Kontrak. Jare Baitris kok biasane wae. Mesti biasane pinter ya pinter, nek biasane goblok ya goblok biasa wae. Kata kitab itu begini, Abul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad SAW jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyun Sewu ini kafir, misalnya kafir, di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadung ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, indawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngendikan asawah bal arju ayukhrijawa min aslabi ma yabudu wa la syirku bi. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah. Itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ya ono kita. Ada kitab itu yang kok kobrel ini Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya gitu. Kobrel itu. Biasanya kan An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abah. Abu Lahab punya anak namanya Darro. Walid itu musuh besarnya Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu Nyun Sewu orang mondok, tapi ini sama-sama Islam. Sering pada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis, tak takoi Pak kayak kenapa nangis? Ya Gus, aku mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang as-sahul kutub ba'da kitabillah badal Quran. Itu asmane sinten Muhammad bin Ismail dulu ya. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Ju'fi. Yahudi. Ayo. Majusi. Beliau yang Islamkan itu marga Ju'fi. Makanya dia maulanya ikut Ju'fi, orang yang aslama biyate. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi. Maksudnya cara Sayyidina Umar, untung jenengan gak gaya Nuh, entek umat jenengan gaya Nuh. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane gitu. Boten tapi pancen boten kepanggih di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode niku dadi. Wong niki mon bar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayul islami khairun rasulullah qal itamut ta'am. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sebutin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqadit tabaka fi qillati sinnika wa qasri umrika malam yatabi'nu kan fi kasrati sinnih wa tuli umri wa laqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun. Umatnya hanya 80. Masyhur itu. Umatnya Nabi Nuh itu hanya 80. Nabi ketika tufiya atau intaqala ila rafiqil a'la itu yang tercatat sejarah itu 114.000. Itu yang dicatat sejarah. 114.000. Itu man hadara, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa malam yahdur itu hanya Allah yang pirsa. Makanya Sayyidina Umar muji Nabi, Nabi Nuh dadi nabi suwi sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun sing anut mun kuat. Mulane kabeh umat yang sal barokah nggih kiai-kiai nom urung pati keramat ngono ya ndek jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sadure 80. Ngono sing salam tempel ngempun kathah pun urip lah pokoke niku pun urip niku nggih barokah niku.
Bi anta wa ummi ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf'an laka ma jalastana walau lam tangkih ila kuf'an naka hayangka walau lam tangkah ila kuf'an naka ma nataha ilaina walau lam tuakil ila kuf'an naka ma wakaltana falaqat wa jalastana wa nakahta ilaina wa wakaltana wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfa. Raja itu kan pantangan kalau satu majelis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar atau kuda, di belakangnya ada Abdullah bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncekno saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wa wada'ta ta'amaka 'alal ardi wa la'ika sabi'aka tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon kok mangan tenang mawon. Kula punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi kula nganti nangis. Karena beliau ngendikan begini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binidain mustarokin danian wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wa taqutu bi khazainihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Enggak ada agama sebaik Islam. Yang taat karuan taat diuntungkan oleh hadat din. Lo yang wa asiyan Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus tuh banyak yang nangis. Wong sing maksiat kue Nabi sing kangelan nyafaat. Sing hutang kue Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampeyan gelem dadi kiai itu santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora ngarah yakin. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pastine, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk. Nggih kaya kula, tapi piyambake khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman wae dadi cah wedok santrine dekne. Lungone adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustofa ya wis suwi ya wareg mesti. Cara Rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wae kan gak ada. Tahono liya. Bareng bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok sakit kula ngindari fitnah Gus. Menyang piyambake kok ayu. Tapi orang ana ayu. Kok ayu Gus, kok ayu malah nerang pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, ketoke salah. Ya ora salah. Aku mergo nek tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejajar, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra di bojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan di bojo ya rontok di takwa kan ya rontok isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Mboten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi mboten pantes lho Gus Kiai, kok bakat pantes kaya takok. Tapi yen kula niku nang ati kula niku berontak, Gus. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, jek delok-delokno cahayu nek ana sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Jadi uang mesti dinaife dewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dewe. Gale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe tadi.
Paham ini gua angel gitu. Terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Nah, mergo wong mulang ya wow. Apa salah wis di solusine.